Shalom semuanya teman-teman pembelajar Alkitab bersama-sama saya dalam sesi Bible Study. Bagaimana menjadi Kristen yang sehat emosi dan dewasa rohani. Well, happy weekend everybody. Bagaimana weekend holiday Anda? Saya percaya kota Denpasar, semua daerah Sanur, daerah pantai yang indah dari Bali penuh dengan keluarga-keluarga Anda. Banyak teman-teman yang liburan semua di sana, hotel fully book. Dan suasana baru, nuansa baru, dengan sedap-sedapan semua deh. Pokoknya enakan semua deh. Banyak orang yang liburan cari makanan ya. Makan tidur, happy-happy lah. Gak mau susah. Namun di tengah-tengah kesenangan weekend, di resort, islands, saya percaya Anda tidak pernah lupa toh bahwa Tuhan tetap memelihara, menjaga kalian, bukan? Penjaga Israel tidak pernah terlelap maupun tertidur. Dia watching his eyes over you. Matanya tertuju pada Anda semua. So Anda semua juga yang merayakan Natal dan juga sebentar lagi, ya berapa jam lagi ya? Tahun baru. Halo semua teman-teman yang ada di Merauke, yang ada di Jayapura, yang ada di Sorong, Ibu Triani. Teman-teman yang ada di Kepulauan Sulawesi, Utara, Selatan, Tengah, yang ada di Halmahera, yang ada di Sangerta Laut, yang ada di Ambon Manise, yang ada di Tual, semua saya hargai waktu Anda untuk tetap memberikan waktu, space buat Tuhan di hidup Anda. Yang untung tuh kita kalau kita kasih waktu buat Tuhan untuk masuk ke kehidupan kita. Satu pertemuan dengan Tuhan, sedikit apapun besar pengaruhnya. Juga teman-teman dari Palembang, Arin Mers, teman-teman Bapak Pinpin, juga yang dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, di Jabodetabek semuanya, saya percaya sesibuk-sibuknya Anda, Yesus tidak bisa diabaikan. Pertemuan dengan Yesus bukan seconded, tidak bisa dinomorduakan. He is still priority. Nomor satu hidup kita. So kemanapun Anda pergi, jangan lupa buku Day by Day bersama Anda untuk menjaga emosi sehat dan dewasa rohani. Jadi Tuhan dikasih tempat untuk bekerja di Anda. Dan juga supaya hubungan kita semakin disehatkan dan dengan penuh kesadaran diri. Tidak cuek dengan situasi, kondisi kita, tapi mengenal kondisi hati kita. Itu yang cara Yesus waktu hidup di bumi 33 tahun sebagai manusia. That's what he watched. Makanya dari semua ayat yang paling penting ada satu ayat yang dimulai dengan begini. Above all else, guard your heart with all diligence. For out of your inner being flow your life. Dari dalam hidup Anda terpancar kehidupan Anda. Di atas segalanya. Saya suka di versi bahasa Inggrisnya. Dia pakai kata above all else. Anda tahu tuh ayatnya kan ya. Amsal 4 ayat 23. Kalau bahasa Indonesia langsung, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Tapi kalau dari NIV, dari The Passion Translation Bible. So above all. Jadi di semua apa yang perlu dilakukan, bagaimana hidup dengan Tuhan, di atas semuanya itu, guard the affections of your heart. Kesukaan-kesukaan, yang kesayangan-kesayangan hatimu itu dijaga baik-baik. Karena itu mempengaruhi efek, ada dampak in all that you do, in all that you are. Efeknya tuh di siapa kita, who am I. Pay attention to the welfare of your innermost being. Beri perhatian kepada kesejahteraan, keberadaan daripada manusia batin Anda. For from there flows the wellspring of life. Dari kedalaman batin kita terpancar semua kehidupan kekal kita. Okay? The issues of life kalau King James ngomong. Okay? Tapi kalau the passion itu dari situ terpancar. Sumber kehidupanmu tuh ada di situ. Nanti terpancarnya tuh dari situ. Jangan sampai nggak terpancar kehidupan. Oke, so di hari terakhir 2022, weekend Desember 31, di minggu-minggu terakhir, di bulan terakhir tahun 2022, kita ini di Desember 24,
saya mau ingatkan Anda, kita cuma punya seminggu loh sebelum tutup tahun loh, 24 sampai 31. Make sure jangan di akhir minggu terakhir ini, bulan terakhir tahun 2022 justru menjaga hati diabaikan. Saking happy-nya kita melakukan mau apa yang kita lakukan di tempat liburan. Be careful, oke? So, kita akan mulai pelajaran ini dengan pemuritan melalui proses memeluk penderitaan dan kegagalan yang kita harus berani hadapi. Baru di situ Tuhan akan bentuk kita menjadi serupa gambar rupa Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang ada di surga, kami sedang berjalan menjajaki langkah hidup-Mu sebagai manusia sempurna yang pernah nginjek planet bumi 33 tahun lamanya. Dan hanya 3,5 tahun terakhir manusia sesungguhnya melihat wujud manusia sempurna berjalan di muka bumi. Dan dalam kesempurnaanmu kau dirajam batu, diludahin, disiksa secara verbal, mental, fisik, sampai berakhir di kayu salib, mati dalam penderitaan yang tidak manusiawi sama sekali oleh orang-orang berdosa. Padahal engkau menjadi dosa, makanya kau layak dihukum, supaya kita yang berdosa dan di bawah hukuman maut, hukuman kematian, kita bisa menerima hidup baru, kehidupan baru yang lama berlalu, yang kita menjadi dalam Kristus, ciptaan baru dalam Kristus. Biar 2023 kami masuki dengan ciptaan baru kami, bukan manusia lama lagi menjadi pusat perhatian kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan, kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan biar firman-Mu berbicara pada setiap kami di pagi hari weekend ini. Dalam nama Yesus, amin. Catatan Anda sudah siap, screenshot sudah siap, and Alkitab. Right? So kita belajar bagaimana pemuritan yang step keempat. Satu, Tuhan di bagian kedua, nomor 2, step pertama Tuhan anti, reject popularitas, reject skala besar, mega, reject kesuksesan dengan definisi dunia. Oke. Nomor 4, peluk kegagalan dan kelemahan kita dan penderitaan kita. So kalau kita menjadi pengikut Kristus terus kita menderita, jangan didinai. Kalau gagal jangan didinai. Biarin aja ngomong, aduh gue salah, aduh gue gagal loh kali ini. That's okay. Jadi kalau di orang dunia tentu pakai topeng dong. Oh enggak apa-apa, semuanya baik-baik aja. Either that atau Anda frustrasi dan marah-marah. Kita nggak mau dua-duanya, kita mau peluk seperti Yesus waktu dimuridkan Bapaknya di bumi, Bapaknya di surga. Melalui Roh Kudus dia dimuridin. Gak pernah Yesus tidak memberi diri untuk dimuridkan. Makanya dia 6-7 kali per hari dia selalu suka nyingkir ke tempat sunyi. Menghindarkan keramaian. Di tengah-tengah kesibukan dan mujizat yang luar biasa. Dia selalu, Lukas 5 ayat 15-16. Dia mengundurkan diri ke tempat sunyi sendirian bersama Bapaknya. Itu ritmenya Yesus. So melalui proses tersebut Yesus itu memberi diri untuk dapat feedback dari Bapaknya. Memberi diri untuk mendapat koreksi. Agar seluruh plan, rencana Allah Bapa untuk dia jadi inkarnasi, jadi manusia itu selesai dengan sempurna. Kita tahu dia selesai dengan sempurna. Karena di usia 33 tahun di kayu salib dia berkata, sudah selesai. On time. Waktu Tuhan, cara Tuhan dengan menjadi seperti Tuhan mau. Menjadi korban bagi tebusan dosa manusia di muka bumi ini. Akhirnya kita bisa menerima posisi sebagai anak Allah, dibenarkan, diampuni, ditebus, dan menjadi anak Allah. Bapa. Kita kembali seperti Yesus dikembalikan bisa memanggil Allah sebagai Bapa di surga. Oke, so kita belajar dari 2 pertanyaan yang saya tinggalkan kepada Anda di hari Kamis. 2 pertanyaan bagi diri kita sendiri. Apakah Anda tuh grogi atau frustrasi, depresi kalau mengalami penderitaan, kesulitan, kegagalan. Atau Anda mau tutup-tutupi pupur-pupur supaya nggak kelihatan. Supaya di mata orang iman kamu kuat.
Anda ada sukacita, ada iman. Oh nggak apa-apa, Tuhan tuh setia, Tuhan menyertai kita. Atau memang Anda bisa ngomong, saya tahu Tuhan menyertai aku, tapi aku dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Aku lagi susah. Nah kalau kita sudah pernah berada di sepatu dia dan lewati masa sulit, lewati di mana reputasi kita terpuruk habis, tentu kita yang hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan akan menawarkan diri, bagaimana kalau aku bersaksi sama kamu? Aku pernah loh ngalami seperti kamu alami. Yang namanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, mereka empunya kerajaan surga. Itu miskin di hadapan Allah, kalau bahasa Inggrisnya poor in spirit. Aduh udah gak bisa apa-apa, habis-habisan. That's the time Anda mesti berdiam diri, stop, renungkan Tuhan, angkat wajahmu ke arah Yesus, fokus ke Yesus. Di situ Anda mesti cari Tuhan. Dan Yesus menjamin di Matius 5 ayat 3, berbahagialah engkau. You will have joy. You will have blessing. Karena Tuhan itu, the best version of God is in the time of brokenness. Versinya Allah yang paling top, yang paling the best, itu waktu kita lagi mengalami kehancuran, kekacauan. That's the best. Kenapa? Saya bacain ya. Itu di Mazmur 46 ayat yang ke-11. Tuhan bagi kita adalah penolong yang sangat terbukti. Jadi kalau Anda mau mendapat pembuktian dari Allah bahwa dia penolong yang betul-betul mutakhir, the best of the best, itu pada waktu kita mengalami ketidakberdayaan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kapan Allah itu penolong yang sangat terbukti? Kekuatan yang paling ampuh. Waktu kita sesak, nggak kuat mengalami apa-apa. Caranya kita mengalami kekuatan, mengalami pertolongan yang membuktikan dia itu Allah, itu kapan? Waktu kita lagi terpuruk. Dan dia dengan cara gimana? Berdiamlah dan ketahuilah aku Tuhan. So, di posisi Anda mengalami penderitaan dan kegagalan, ngapain tutup diri? Justru kita mau lihat Tuhannya yang keluar dengan the power, transformernya keluar dalam hidup kita, dari dalam keluar. Makanya perubahan itu always from inside out. So, 2 pertanyaan yang saya tinggalkan Anda di hari Kamis, buat saya sendiri, buat Anda sendiri. Anda yang baru bergabung, yang baru pertama kali, saya sambut Anda semuanya. Anda mesti ikut link kami, supaya Anda tahu kita lagi ngajar apa, karena ini Bible Study. So, teman-teman yang ada di Sumatera, di Jabodetabek, yang ada di Sulawesi yang udah biasa rutin mengikuti, di Jayapura, di NTT, di Bali, dimanapun kau berada, Anda bisa kasih komen apa yang disebutkan oleh Ibu Indri ini, ada di link tanggal berapa di YouTube tahun berapa, linknya namanya apa. Oke, so Facebooknya Indri Gautama, di YouTube-nya Gereja Generasi Apostolik. Anda bisa ikutin semua seri pengajaran ini. Sedikit-sedikit dan perlahan Tuhan cara ngajarnya. Oke? Setiap kali Anda mau dimuridin Tuhan, Anda mesti terbuka untuk reflective question. Pertanyaan yang perlu Anda hadapi untuk pertimbangkan Anda mau ikut jalan Tuhan apa enggak. 1. Dengan cara-cara gimana sih saya dan Anda berusaha untuk menghindari penderitaan dan kegagalan yang Yesus sudah atur ada dalam hidup saya dan Anda. Daud di usia tuanya berkata di Mazmur 23 ayat 4 yang sangat terkenal. Sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman. Dia jalan loh, dilewatin loh. Dia gak parkir, gak bikin kemah di situ. Gak muter-muter seperti undur-undur kayak orang Israel. Budak-budak Ibrani itu. Muter-muter 40 tahun di padang gurun. Kalau Daud lewat. Sebab Allahnya menyertai dia. Gak ada tongkatnya nyata. Nah, karena Allah itu a moving God. Allah kita Allah yang bergerak. Ya kita kalau berserta Tuhan ya bergerak juga. Gak akan parkir. Dan Daud berkata, aku takkan goyah karena Tuhan menyertai aku. Gak ada tongkatnya menghibur aku. Semua serigala-serigala, binatang buas di situ habis kena gadanya Tuhan. Dan tongkatnya itu untuk mengarahkan dombanya. Supaya ada di jalur yang Tuhan pilih. Right? Nah kalau Anda gagal, Anda tergoda, Anda
menderita, nggak tahan. Waktu berjalan sama Tuhan juga belum tentu Anda tahan loh. Jangan Anda pikir enak ikut Tuhan tuh gampang. Agama Kristen beda sama kekristenan ya. Agama itu upaya manusia mencapai Tuhan. Kekristenan upaya Allah mencari manusia. Sampai udah lahir baru, sampai udah bertobat. Berapa dari Anda suka diuber Tuhan? Di tengah kesibukan, di tengah shopping, makan-makan enak. Keinget, aku kepingin doa loh. Itu berarti Tuhan nguber Anda atau Anda nyari Tuhan? Tuhan nguber kita. Roh Kudus selalu insafkan kita. Coba stop sebentar. Yuk doa, yuk tiba-tiba keingin berdoa, keingin buka Alkitab, kepingin dengar YouTube, kepingin dengar firman. Itu Roh Kudus yang ngejar kita loh. Peter Scazzero berkata, bukannya kita, it's not us who relentlessly seeking God. It's the Father who relentlessly seeking us. Kita kan pelupa. Baca Alkitabnya bisa lupa. Dan ntar aja deh. Apalagi day by day. Di tengah kesibukan 8 jam. Atau 20 jam atau 10 jam kita kerja. Kita ntar dulu. Ntar ya tunggu deh sebelum tidur. If you pray, udah ngantuk. Susah. Mau meditate, mau reflective question kayak gini udah susah. Udah capek badannya. So kalau Anda mau prioritaskan Tuhan dan Anda mau Tuhan prioritaskan Anda, then you have to bikin waktunya dengan tepat. Anda bisa kembali di bab 10. Anda kembali mengulangi bagaimana bisa menjadi Kristen yang dewasa rohani, sehat emosi. Menuju langkah selanjutnya untuk mengembangkan sebuah aturan hidup, a rule of life. Bagaimana Anda mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Nah, that's chapter 10. Tapi Anda mesti bisa membuat trellis. Trellis itu bukan peraturan, mesti begini, harus begini. Nggak ada, ikut Tuhan nggak ada harus-harusan. Bergaul sama Tuhan, nanti juga ngikutin dia. So, aturan hidup itu menjadi trellis. Tempat kerangka untuk pohon merambat nempel. Supaya tumbuhnya lebih lebat. So, you need to have this practicing every day. Nah, caranya yang paling cepat, paling simpel untuk praktek ya Anda pakai book-booknya. Dan saya pakai buku-buku ini, saya tinggal tunjukin ke Anda semua because it's available di Amazon. Anda bisa beli di Amazon.com. Ini pembelajaran bahan ini oleh Peter Scazzero, tidak ada eksklusivitas hanya buat pendeta, enggak. Anybody yang kepingin bertumbuh teman Tuhan, anybody who in leadership. Kalau Anda kawin, Anda leader, kepala keluarga. Oke, kalau Anda masih lajang, Anda juga leader. You lead your own life. Anda kalau udah menikah, you lead your own children. Kalau pemimpin perusahaan, you lead your staff. Kalau Anda pemimpin gereja, you lead the sheep of God. Oke, kepetua komsel, you lead the cell member. You need to have your trellis. Anda cantolkan diri Anda. Karena kalau sampai Anda nggak bikin rule of life, bahasa Inggrisnya rule of life, aturan hidup. Dan Anda nggak punya waktu untuk berada bersama Tuhan. Of course Mazmur 91 jadi dongeng. Dia bersembunyi dalam lindungannya Maha Kuasa dan bernaung dalam kepak sayapnya akan berkata, Tuhan kau penolongku, benteng hidupku, kepadamu aku percaya. Baru efeknya apa? Walau 1000 di sebelah kananku, 10.000 sebelah kiriku, gak ada satu yang bisa menyentuh kita. Gak ada tulah masuk kepada kemah kita. That's only kalau Anda hidup dengan rule of life. Bikin trellis kehidupan. Kalau enggak, kalau ada nggak enak dikit ikut Tuhan, Anda menghindar, Anda nggak mau. Kalau Anda ada gagal, ya kabur, nggak mau menghadapi. Kalau seperti itu Anda nggak bisa dimuritin Tuhan loh. Kekristenanmu akan zero result. Nomor 2, di hadapan siapa aja ya, Anda paling takut kelihatan bodoh, kelihatan nggak ngerti apa-apa, nggak mau rendah hati tanya. Sebutkan aja nama-nama orang tersebut. Nah, Anda baru tahu dengan siapa Anda punya gesekan, dengan siapa Anda punya konflik, dengan siapa Anda jaim, Anda pakai topeng. Akibatnya hubungannya nggak mungkin ada. The relationship will be just fungsional, but not friendship. Yesus menciptakan kita untuk have fellowship with everybody. Okay? So, kita mesti menyadari, Anda ini gambar yang paling, foto yang paling saya suka nih. Dari ulat caterpillar menjadi kepompong, menjadi makhluk yang totally beda sama si caterpillar. Anda pernah mimpi gak ulat yang ugut dan makan terus secara egois bisa berubah menjadi makhluk yang indah seperti ini.
Berapa dari Anda tahu si kupu-kupu nggak tahu bahwa dia tuh indahnya luar biasa loh. Sayapnya, badannya, lihat tuh badannya titik-titik hitam putih tuh. Dia nggak bisa lihat, tapi orang lain melihat. Waktu kita diubah Tuhan, kita nggak bisa lihat, tapi orang lain melihat. Dan Tuhan dimuliakan melalui perubahan dari dalam keluar. Perubahan bentuk dari ulet sampai kupu-kupu kan nggak kelihatan di luar kan. Kan cuma dibungkus terus. Tiba-tiba pak, semarak kemuliaan Allah keluar. Untuk kalian bisa mencapai titik ini, Anda mesti sadarilah dan ketahuilah bahwa momen-momen di mana Anda paling terpuruk, paling buruk, paling ancur-ancuran dengan segala kegagalan, kesalahan-kesalahan, kekalahan-kekalahan, sebetulnya momen tersebut bisa menjadi momen terbesar dari kesuksesan yang akan terjadi dalam hidup Anda. Ini dari sisi perspektifnya Allah yang mengerjakan pekerjaan transformasi di dalam dan melalui Anda. Jadi rumusnya kalau Anda mau jadi emosi sehat dewasa rohani, in and through you. Allah selalu bekerja in you and through you. Dua-duanya akan membentuk internalnya Anda. Seperti Maria, Allah bekerja in her heart dulu. Maria itu memiliki tiga karakteristik yang Anda mesti miliki, dan kita semua mesti miliki. 1, rendah hati. 2, curious. Ngalami dengan firman tuh selalu nanya, artinya apa ya? Maksudnya apa ya? Aku belum ngerti. Tapi dia gak nyari-nyari orang, dia gak sibuk gangguin orang. Dia diam, dia datang ke Tuhan, berdiam dan menanti Tuhan. Kita mesti punya hati yang mau pay attention to God yang ngomong, kepada Allah yang kasih perintah itu. Bukan ke orang lain yang gak dengar suara Tuhan apa kok. So never discuss the voice of God to orang lain. Always come back to God. Selalu balik ke Tuhan. Supaya Tuhan bisa kerja di dalam Anda dan melalui Anda. Itu cara ciri. Ini rumus nih. Anda mesti screenshot. Ini rumusan. In and through. In and through. Oleh sebab itu, sadarilah dan pelajarilah pemuritan dengan caranya Yesus yang disalibkan. Paulus berkata, aku cuma mengabarkan Injil tentang Yesus yang disalibin loh. Yang di luar itu gue gak tahu loh. Dan segeralah lakukan U-turn. Putar balik dong. Untuk buat rescheduling. Atur ulang jadwal hidup Anda. Supaya Anda bisa memeluk kehidupan dan jalan-jalan yang baru, panggilan baru, dengan hidup baru dan harapan baru. You need to do U-turn. Dan atur ulang jadwal kehidupan harian Anda dengan memeluk jalan baru. Karena Anda ciptaan baru, mesti jalan baru. Total jalannya itu di reschedule. Dan ikuti jalan yang melayani sesama. Dan memimpin hidup kita. Dan jadi teladan bagaimana memimpin bagi Yesus. Kita mimpin bagi Yesus. Seperti Yesus ada di bumi mimpin kita langsung. So, jalurnya Yesus memuridkan kita beda banget loh. 1 untuk melayani sesama dan untuk memimpin hidup kita. Untuk jadi teladan bagaimana mimpin bagi Yesus. Pemuritan dengan cara Yesus yang disalibkan dan lakukan U-turn. Dan atur ulang jadwal kehidupan baru Anda. So, bukankah ini 100% bertolak belakang dan dianggap memberontak terhadap pemuritan gaya dunia? Jadi caranya Yesus ini gak populer loh ya. Justru di musim ini semua ukuran gereja kampus yang megah dan megah. Justru di pandemi gak bisa ngapa-ngapain. Tapi gereja yang fokus ke pemuritan oleh Yesus dari dalam keluar, biar jumlahnya 30, 12, 15, 50. Itu bagus. Karena menunggu yang 50 ditransformasi Tuhan dari dalam keluar, itu butuh waktu loh. Si ulet sebelum jadi kepompong, itu berapa lama tuh? 7 minggu? Dari kepompong sampai jadi kupu-kupu, tunggu berapa minggu? 4 minggu? Jadi kita mesti peluk bahwa gaya Tuhan bekerja merubah kita. Dari ngaku dosa, bertindak untuk berubah, kembali ke Tuhan, menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Itu waktunya pelan dan lama.
Yang penting kita udah ke arah yang betul. Pakai peraturan hidup yang betul, yang dihidupin oleh Tuhan. So, Anda bisa hidup kayak begini bisa ditolak oleh majority penganut pemuritan gaya lain loh. Peter Scazzero, ada orang yang saya bagikan ini, wah yang dia koleksi, dia cari tahu siapa sih Peter Scazzero yang dia dapat semua berita negatifnya. Saya bilang enggak ya, saya nggak ngalami apa yang orang yang rajam-rajam itu ngalami apa sih waktu dia baca bukunya Peter Scazzero. Kalau aku nggak ngalami kayak begitu, aku ketemu Tuhan, aku ngalami Tuhan dalam aku. Jadi kalau Anda buahnya beda, mungkin bacanya salah kali. Dan ngikutinya salah kali. Oke, so saya mau konklusikan dengan 3 step. Anda untuk bisa dimuridkan dengan reject popularism, reject greatism, reject successism, dan embrace, peluk failures and suffering. Sebagai pengikut Kristus itu menderita nggak apa-apa. Oke, how to do this? Ada 3 stepnya. Number 1, ambillah langkah-langkah pertamanya. So ada first step, second step, third step. Untuk mengikuti pemuritan gaya Yesus yang disalibkan. Oke, praktek pertama namanya relax in Jesus. Relax di dalam Yesus. Artinya kita berserah, lega di dalam Dia. Saya selalu teringat dan ini bersuara nih. Waktu Allah menciptakan manusia pertama dan cuman 1 kali dan cuman pertama kali. Dia nggak pernah ciptakan manusia kedua di mana dia hembuskan napasnya lagi loh. Itu manusia kedua, ketiga, itu semua dapat napas Allah melewat yang pertama loh. Allah cuma ngembusin sekali. Dan pada waktu dia membentuk manusia dari tanah dan dia hembuskan napasnya sehingga menjadi living soul, makhluk hidup. Habis itu hari ke-6 kan ya. Dan hari ke-7 Allah ngapain? Dan Allah berhenti dan beristirahat. Jadi manusia ngapain hari pertama? Setelah dihidupin jadi makhluk hidup. Nggak ngapa-ngapain. Relax, rest, stop. Berarti tujuan utamanya manusia hidup itu bukan lari kejar untuk kerjaan dong. Actually to stop in the presence of God. Berdiam untuk berada bersama hadirat Allah. Step 1. Makanya hari ke-7 stop total 24 jam loh itu. Bukan cuma beberapa menit, 24 hours. Oke. Nah, kita relax in Jesus, relax di dalam Yesus itu step 1. Praktek pertamanya belajar dulu relax dalam Yesus kayak apa. Ini berat karena kalau kita nggak dapat pelajaran ini kita nggak tahu loh bahwa kita tuh manusia yang nervous, yang buru-buru, yang mesti punya pegangan sesuatu, kelihatan lagi kerja, lagi berbuat sesuatu, kita tuh mesti megang semua. Oke, kalau nggak berbuat sesuatu kayaknya ngapain ya, nganggur, tidur. Kalau Anda tidur, biarin tidur. Anda lagi sayang sama diri Anda. Badannya capek. Karena kalau udah ketagihan kerja, kayak orang ketagihan alkohol, ketagihan narkoba, ketagihan rokok, ketagihan kerja, itu sama. Addicted to work, sama addicted to alcohol itu sama. Ini bicara tentang worship. Anda tahu nggak? Anda hanya bisa kecanduan atas apa yang Anda sembah. Do you know that kita semua diciptakan untuk menyembah? Semua macam agama punya meja altar penyembahan. Semuanya. Anda yang cuek-cuek sama penyembahan yang berbicara tentang rohani-rohani, gak apa-apa. Anda juga nyembah. Anda nyembah kerjaan Anda menyembah diri Anda menyembah bisnis Anda. Bisa kelihatan dari buahnya dong. Apakah uang segala-galanya? Apakah penampilan perlentek segala-galanya? Anda yang Anda sembah. So we are all worshiper. Gini aja cara ngukurnya. Berapa menit, berapa jam Anda fokus ke diri Anda, mikirin Anda, versus Anda duduk di ruang ibadah dengerin khotbah. Versus Anda duduk diam berdoa. Berapa jam?
Anda ada di shopping mall, pilih-pilih yang cocok buat Anda, cocok buat Anda, cocok buat Anda, cocok buat Anda. Beli buku yang cocok buat Anda, yang Anda sukai, Anda sukai. Pilih makanan yang Anda sukai, Anda sukai, Anda sukai. Versus Anda duduk dan berkata, apa yang Tuhan mau aku lakukan ya? Tuhan mau aku ngapain ya dengan talentaku? Tuhan, aku punya skill ini, engkau mau diapain nih skill ini Tuhan? Aku hobinya desain, makanan-makanan. Aku tergiur tuh kalau foto-foto makanan, minuman. Aduh, aku bisa bikin suasana nuansanya. Dan itu penampilan tuh daging tuh ayam sampai orang bisa nonton gambar bisa ngiler. Berapa jam Anda ada di situ? That's what you worship. Nah, kalau mau Anda udah addicted ke situ, suruh relax di dalam Yesus, bisa revolusi, perang pemerintahan antara Yesus yang Anda sembah sebagai raja dan diri Anda. Itu tarik-tarikan tug of war, tarik-tarikan tali yang tebal tuh. Siapa dulu nih? Yesus dulu apa Anda dulu yang bersuara? Ini pekerjaan yang perlu kita kerjakan itu cuma satu. If you want to follow Jesus and menjadi murid Kristus. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 27 sampai 29. Dan Anda tahu ya, Yohanes 6 ini panjang ayatnya. Dimulai dulu dengan memberi makan kepada 5.000 laki-laki. Hebat ya, Yesus itu menjadi provider. 5,000 men. Belum termasuk anak dan istri. So bisa 15.000 orang. In one sitting, dalam satu kali duduk, makan semua. Kelebihan 12 bakul dan 5.000-nya kenyang semua. Setelah selesai melakukan penyediaan secara mujizat supranatural kepada 5.000 laki-laki. Dan orang banyak semua lagi, wah ini raja, ini mau diuluk-ulukan dia. Tiba-tiba Yesus berbicara, topiknya beda total. Topiknya menarik sekali ini. Kita baca ya dari ayat 27 sampai 29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Tuh kan bukan makan roti lagi kan. Jangan kerja buat nafkah supaya bisa ada makanan di meja makan. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Ada makanan yang gak ada tanggal kadaluarsanya. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Tentu anak manusia bicara tentang Yesus. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya. Jadi Yesus jadi inkarnasi, Allah inkarnasi jadi manusia namanya Yesus. Itu disahkan oleh Bapa surgawi loh. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Habis selesai 5.000 orang makan laki-laki makan dari 5 roti 2 ikannya. Makan siangnya anak kecil. Selesai, langsung dia ngomong. Bekerja dong kamu semuanya. Ini nanti baliknya ke kejadian 1 dan kejadian 2 ya. Ayo bekerja. Tapi bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Enggak pakai cangkul, enggak sampai gosong badannya. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang tidak ada kadaluarsanya. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah anak manusia itu yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? What must we do? Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dan jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Apa pekerjaannya? Cuma satu, suruh percaya, suruh surrender, suruh pay attention. Kalau Anda nggak pay attention buat Tuhan, Anda mau kerja buat Tuhan, mau kerjain apa ya? Kan belum tahu. Tuhan maunya apa yang dikerjain melalui Anda dan di dalam Anda. So, Adam waktu dia setelah menjadi makhluk hidup, besoknya hari ke-7 dia ngapain? Diam, stop sama Allahnya. Dia lagi mau mulai belajar hidup sebagai makhluk pertama serupa gambar rupa Tuhan di bumi, jalan sama Allah. Berjalan sama Allah kayak apa sih? Makanya dia kenal langkah kaki Tuhan di hari yang sejuk di Kejadian 3. Kenapa? Dari hari pertama udah jalan sama Tuhan.
Hanya ngelihat ini, lihat apa yang Allah ciptakan, bagus. Dia dengar bagus, bagus, bagus. Dia dengar loh Allah ngomong gitu loh. Dan pada sampai ke dia bilang sangat bagus. Tapi dia nggak bisa lihat dia sangat bagusnya di mana. Kayak kupu-kupu, you know. Jadi dia lagi memandangi yang bagus apa sih? Oh itu bagus, oke gitu tuh bagus. Dia baru kenalan sama Tuhan. Makanya berdiamlah dan ketahuilah Tuhan. Anda orang-orang Israel ini mau kenal Yesus sebagai anak manusia yang menjadi anak Allah? Mereka suruh diam. Dengan cara apa? Lu percaya dulu aku siapa? Baru kalau aku ngomong bisa kau dengar, bisa kau beli. Tetapi semua yang tercantum di sini, di semua pekerjaan yang dikehendaki Allah, hendaknya kamu percaya. Jadi kalau mau melakukan pekerjaan itu nomor satu, percaya dulu sama Yesus yang telah diutus Allah. Itu dulu yang kelar. Bukankah itu yang paling susah? Kalau ini nggak susah, ngapain ya Paulus ngomong dalam segala hal nyatakanlah segala permohonanmu dan keperluanmu dan ucap syukur dan janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Buat apa firman ngomong janganlah khawatir? Atau di Matius 6 ayat 34, kekhawatiran masalah untuk hari ini cukup hari ini, besok ada masalah baru, kekhawatiran baru. Berarti hidup dalam kekhawatiran umum, lumrah, alamiah, natural. Nothing new. Nggak enak tapi udah biasa hidup kayak begitu. Tapi untuk hidup berdiam karena percaya Yesus, wah ini revolusi. Ini bukan hal yang enteng, ini bukan hal yang gampang. Jadi kalau orang bertanya, apa sih itu kerja buat Tuhan? Tuhan butuh apa kalau aku kerja buat dia? Mereka semua punya berpikir, ya berdoa syafaat, melakukan pekerjaan sosial, memberi, kasih ikut persembahan di gereja, datang duduk di meja Bible study bersama. Ternyata dari semua yang Tuhan ngomong, nggak ada di Yohanes 6 ini lihat deh, ayat 27-29 ada nggak Bible study, doa malam, doa syafaat, pergi ke luar ke daerah kecil terpencil untuk melakukan pekerjaan misi. Ada nggak tertulis nggak sini? Cuman satu yang diminta. Pekerjaan yang dikehendaki Allah cuma satu. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus itu diutus Allah. Yesus itu utusan Allah. Dan percaya pada apa yang Dia katakan. Mana doa malam, mana doa puasa, mana dengerin khotbah. Mana pergi ke pulau-pulau terpencil yang tidak ada sumber apapun di sana. Mana, tapi ada orang. Mana. Gak ada kan? Dia cuma bilang percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah. Alias Yesus adalah Allah. Bukan manusia biasa. Nah ini adalah satu kerjaan, satu perbuatan untuk percaya Yesus. Ini frase percaya Yesus artinya berserah. Susah ya pakai bahasa Indonesianya. Percaya itu di bahasa Inggris itu believe atau trust. Itu percaya tuh. So di sini believe in him berarti to trust in him. Kalau trust itu kalau Amplified Bible itu saya bukain ya. Itu artinya badan kita tuh kita lempar ke tangan Tuhan. Kelihatan gak kelihatan kita lempar. Aku taruh hidupku di tanganmu Tuhan. Aku nyerah. Karena aku udah gak tahu mesti ngapain. Gak berdaya lagi. Ya udah. Aku serahkan semuanya kepadamu. Aku gak mau mikir. Aku juga gak bisa mikir. Kayaknya udah butek kepalanya. Aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya ambil ya Yohanes 6. Ayat yang ke-28 sampai 29. Then they asked him, what are we to do so that we may habitually be doing the works of God? Habitual itu terus menerus. Udah jadi kebiasaan melakukan pekerjaan dari Allah. Jesus answered, Yesus menjawab, this is the work of God that you believe. This is the work of God that you believe. Dalam kurung Amplified Version ya.
Believe artinya adhere to. Melekat kepada. Trust in, percaya ke dalam-dalamnya Tuhan. Ke karakternya Tuhan. Rely on, mengandalkan. Have faith in, memiliki iman di dalamnya. Oke. Di Amplified Classic pakai begini. Then they said, what are we to do that we may habitually be working the works of God? What are we to do to carry out what God requires? Kita mesti buat apa untuk bisa menunaikan tugas yang Tuhan minta kita lakukan? And Jesus replied, ayat 29, this is the work, dalam kurung the service, that God asks of you. Allah minta dari kamu. That you believe in the one whom he has sent. Ini Amplified Classic. Kau percaya kepada yang satu ini loh. Yang Allah telah utus. Apa tuh? Believe, you cleave to. Menjadi satu dengan dia. Kan kalau perkawinan kan laki-laki meninggalkan orang tuanya, bapak ibunya dan rumah bapaknya. Menjadi satu dengan istrinya. Right? Itu bahasa Inggrisnya apa? You leave your father to cleave with your wife. Live and cleave. Nah, to cleave itu artinya menjadi satu sampai nggak kelihatan lagi yang mana istrinya, mana suaminya. Mereka udah so one. Pribadinya udah serupa Kristus, so one. To cleave, to trust, to rely on, mengandalkan Allah totally. And have faith in his messenger. Memiliki iman dalam utusannya si Allah Bapa. Rely, to lean on. Jadi kayak Anda ini duduk di atas kursi. Anda tahu nggak Anda punya iman di kursi? Bahwa kursi ini akan nopang Anda yang beratnya kayak apa? Mau kurus, mau berat, ini kursi tahan loh. That's faith. Okay? So pekerjaan apa yang perlu dilakukan? Only one. Percaya aja, percayakan badanmu di kursi ini. Percayakan badanmu, hidupmu, perasaanmu, pikiranmu, kebutuhanmu 100% di pribadi Allahnya. Ke satu orang itu yang diutus Allah Bapa. Dalam hubungan yang terus menerus, saat per saat, dan hari ke hari seperti itu. Okay, and that's what God wants. Itu yang Tuhan minta Anda lakukan. Yesus itu mengeluarkan undangan kepada Anda. Ini undangan loh ini. All of these are invitation kepada Anda. Okay, so kalau Anda mau tahu, ini kata believe in, ini muncul 98 kali Yesus memberikan undangan untuk percaya padanya. Hanya dari buku Injil Yohanes Tol. Okay, and ahli teologi Frederick Dale Bruner, bagus sekali ini. Ini aku lagi dengerin YouTube-nya. Anda boleh screenshot dan dengerin. Relaxing in, relax in Jesus, relaxing in, jadi kata idiomnya relaxing in, is a good modern translation of trusting in or believing in. Jadi kalau pakai kata relax itu artinya relax dalam Yesus. Artinya ya trust in Jesus, believe in Jesus. Nah, 3 praktek Alkitabiah untuk menjalani proses pemuritan yang menolak popularitas, menolak aliran pelayanan ukuran gede-gedean, menolak aliran kesuksesan, memeluk penderitaan dan kegagalan. Gak malu kalau gagal. Nomor 1, relax in Jesus, relax di dalam hadirat Yesus. 2, detach for Jesus, melepaskan demi Yesus. 3, memberi perhatian untuk mendengar Yesus. Pay attention to listen to Jesus. Kita hanya baru bisa masuk ke praktek nomor 1 ya. Okay. So saya ulangi lagi dari Yohanes 6 ayat 25 ini paling bagus. Ini ayat yang bikin saya struck, benar-benar kepentok, ketabok waktu saya baca ini. Bikin saya kayak ya percuma dong ya gue lari kiri lari kanan, khotbah kiri khotbah kanan. Ternyata aku juga pada waktu aku mengalami tantangan, mengalami kegagalan karena waktu mengalami penderitaan baru tahu ada salahnya saya. Nah itu tuh. Nah waktu saya ngalami itu ternyata yang Tuhan minta pada saat itu cuma to trust Him. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan bagus kalau di incapacitated. Dibikin tidak berkapasitas sama sekali.
tidak bisa bikin apa-apa. Kita akan dibikin oleh Tuhan ke situasi seperti itu. Coba ya, Anda dengerin dialognya Yesus sama murid-muridnya. Mulai dari Yohanes 6 ayat 25 ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepada Rabi, bila mana kau tiba di sini? Dan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Udah ini nohok nih. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda loh. Siapa dia loh. Melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Di sini Yesus udah bikin penyaringan. Anda ikut Yesus karena perut kenyang atau Anda akan ikut Yesus karena siapa dia? Dia nunjuk ke siapa dan dia tandanya siapa? Ayat 27. Terus dia ngomong gini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Konsisten ya dengan Ulangan 8 ayat 3. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Pakai meterai berarti nggak bisa nggak nengok ke Yesus hidup kita. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Kalau mau diakui Allah yang mesti melakukan pekerjaan Allah, betul? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Jadi kalau kita mau khotbah, doakan orang sakit, mengunjungi orang-orang yang berkebutuhan, mengunjungi orang yang sakit di rumah sakit, di penjara, bla bla bla. Tapi Anda nggak percaya Yesus akan menyediakan apa yang Anda butuhkan untuk melayani mereka. Well, Yesus berkata, kamu belum bekerja buat Tuhan. Karena bekerja nomor satu, believe first. So, apakah Yesus mengagetkan murid-muridnya? Of course, dia kagetin murid-muridnya. Sebab dia ngomongnya doa syafaat, tim puji-pujian, jadi saksi Kristus, pergi kemana-mana, menangkan jiwa-jiwa. Enggak tuh. Pekerjaan yang dibutuhkan Tuhan Allah untuk kita lakukan adalah hanyalah percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Nomor satu, percaya nggak dia anak Allah, Allah yang utus, Allah yang tetapkan. Nomor dua, percaya dia tuh siapa dan dia tuh ngapain di bumi. Dan hidupnya kayak apa? Sebagai anak Allah. So, to believe in him means to trust in him. Karena Anda bisa trust, lean on, rely on Jesus, makanya Anda relax. Bukan hanya satu kali tetapi terus menerus dalam kondisi terus berkelanjutan, moment by moment, hari per hari. Makanya nama buku yang kita pegang sebagai alat ampuh kita. Supaya manusia lama, manusia daging kita nggak controlling kita. Day by day. Percaya pada Yesus. Dan percaya itu mesti dibangun, mesti dibikin. Iman itu dari Tuhan, bukan upaya kita. Hari ini dan dari sejak zaman Yesus khotbah di Yohanes 6. Yesus itu mengeluarkan undangan. Undangan ini untuk Anda percaya kepadanya. Karena undangannya 98 kali keluarnya. Oke, nah kita mau lihat sebentar bagaimana Rasul Yohanes menyampaikan bahwa goal dari seluruh Injil Yohanes. Goalnya, ujung-ujungnya apa sih itu buku Injil Yohanes isinya apa sih? Kita lihat di Yohanes 20 ayat 30 dan 31. The goal, kenapa Injil Yohanes ditulis. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di hadapan mata murid-muridnya. Lingkari kata tanda. Yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya, kata supaya ini penting nih, ini goal. Supaya kamu percaya tuh. Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi hanya percaya pada Yesus adalah anak Allah, baru Anda terima hidup kekal. Dan percaya ini mesti terus menerus moment by moment loh, hari per hari loh. So tadi dikatakan oleh Frederick Dale Bruner, dia berkata, saya ulang lagi ya, relaxing in is a good modern translation for believing in God, trusting in God. Kita rileks dengan mengizinkan diri kita untuk dipegang oleh Tuhan. Jangan pegangin sendiri.
Tak peduli kita sedang berada di tengah badai atau di tengah situasi-situasi kondisi yang susah, memalukan, kelihatan bobroknya Anda, gagal, reputasi Anda udah lumpur. Bisa nggak Anda di tengah situasi itu, you relax in Jesus. Because that's the number one thing you must do. Duh. Anda yang lagi mengalami situasi betul-betul terpuruk, hancur-hancuran, Anda udah kayak muka, udah kayak burung kasuari mau ditenggelamin di dalam pasir, nggak mau ngadepin orang, nggak mau ngadepin diri sendiri. Anda udah kayak gitu belum? Ada yang satu hal mesti lakukan, percaya pada Tuhan. Trust, believe, relax in Jesus. Anda kalau nggak pernah latihan solitude and silence, nggak bisa relax in Jesus. Ototnya nggak ada, otot Anda emosinya lagi kayak tentakel gurita, tau gak tuh? Mana-mana tuh guritanya tuh. Mau bukan ini, mau multitasking, you know? Mau kontak ini, mau telepon si ini, mau minta maaf, mau begini. Dan Tuhan berkata, relax. Relaxnya bukan relax nggak ngapa-ngapain, relax in Jesus. In His presence. So kita lihat di Roma 12 ayat 1. Remember, worship is not about singing a song, but it's about relax in Jesus, trusting in Jesus, believing in Jesus. Lihat Rasul Paulus ngajarin kita. Ini gembala udah nih. Therefore I urge you, brothers and sisters, saya dorong kamu. By the mercies of God. Ini kalau pakai bahasa King James, aduh nangis, dia lagi nangis nih. I beg you, I beseech you, by the mercy of God. Duh, kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, lu udah mati kali hari ini. Aku mohon deh karena belas kasihan Tuhan tuh ada. To present your bodies. Coba brother sister, badanmu, tubuhmu tuh dipersembahkan. Dedicating all of yourself. Mendedikasi seluruh dirimu. Set apart, pisahkan dari orang-orang yang ngutukin Anda, yang jelekin Anda, gosipin Anda. Coba pisahkan. Kasih itu as a living sacrifice. Worship is about sacrificing. Jadi Anda dulu percaya kepada koneksi Anda, teman-teman konglomerat Anda, percaya kekayaan deposito Anda, percaya pada harta benda Anda, rumah mewah, mobil mewah, itu hancur tiba-tiba. Nggak tahu kena tsunami kayak, kena tsunami resesi ekonomi kayak, tsunami badai laut, gempa bumi kayak, bumi pecah, lempengan bumi gerak, whatever lah. Itu bisa terjadi just to teach us loh. Supaya kita mendapat kesempatan bisa belajar to trust our whole body into Jesus' presence. Ke tangan Tuhan. Jadi trusting is not the easy one. To trust is to believe, to worship. Believe in somebody. Nggak mungkin bisa percaya tanpa ada sacrifice. If you want to worship God, you want to trust somebody, worship somebody and trusting your life kepada orang itu, you need to sacrifice. Karena ada yang Anda worship yang lain sebelum datang Yesus. Holy and well-pleasing to God, which is your rational. Itu akal budi yang normal aja. A logical and intelligent act of worship. Suatu tindakan yang logika, intelektual, intelijen, tindakan menyembah. So bagaimana buat orang bisa relax in Jesus? How do you do that? Di 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, Yesus berkata that if we get this right, if we make it our work to relax in Jesus, He will take care of the rest. Kalau kita nangkep nih maknanya, dan kita benar nangkepnya, kita bikin ini sebagai pekerjaan satu-satunya, yaitu relax di dalam Yesus. Sisanya Yesus yang beresin. Reputasi yang amburadul, bisnis yang hancur semuanya, itu tentu Yesus yang pulihkan. Jadi kita kalau nggak diam di dalam Dia, kita akan pegang. Kalau kita diam, Dia yang pegang. Ini kesaksian yang saya alami waktu saya disuruh Tuhan, didorong badannya masuk ke kamar orang tua saya untuk ngomong ke papi saya. Dia lagi tiduran, oh saya masih baru lahir baru, belum tahu namanya pelayanan itu apa. Dan Tuhan ngomong dengan keras dan saya mesti sampaikan ke papi saya. Pap, kalau papi turun tangan, Tuhan angkat tangan. 3 kali loh. Kalau papi turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau papi turun tangan, Tuhan angkat tangan.
Kalau papi angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Kalau papi angkat tangan, Tuhan turun tangan. Papi angkat tangan, Tuhan turun tangan. Papi turun tangan, Tuhan angkat tangan. Papi turun tangannya, Tuhan angkat tangannya. That's what belief is. That's what relax in Jesus is. Just give up. Sacrifice your body. So saya pegang 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7, terutama ayat 7. Dari Amplified Version ya. Kalau bahasa Indonesianya gini, serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Karena dia piara kamu kok. Okay? Therefore humble yourself under the mighty hand of God. Set aside self-righteous pride, so that he may exalt you to a place of honor in his service at the appropriate time. Casting all your cares, all your anxieties, all your worries, and all your concern, once and for all. Anda nggak mungkin khawatir, Anda nggak mungkin cemas, Anda nggak mungkin prihatin kalau Anda nggak lagi megangin yang Anda percaya itu, hidup Anda percaya di situ, itu mau lepas loh. Itu kena hantaman. Nah itu khawatir mulai di situ. Berarti ada Tuhan lain. Kekhawatiran itu bukti kita sakit jiwanya. Dan bukti ada Tuhan yang lain. Yang balapan sama Yesus Kristus. Terus, once and for all on him. Cast your cares, your anxiety, your worries, your concern, once and for all on him. For he cares about you with deepest affection and watches over you very carefully. So, Anda belajar dari Yesus. Ini manusia pertama yang pernah jalan muka bumi, yang diinkarnasi oleh Allah, yang different from us. He says, relax. Inilah yang dimodelkan Yesus. Apakah Yesus pernah mengalami kegagalan dalam pelayanannya? Kita akan lanjutkan di minggu depan. Apakah di 2023 Anda akan menjadi gereja yang bikin Anda stres? Kok nggak gede-gede sih? Kok kekurangan semua sih? Dananya kok kurang? Kok sedikit sih yang datang? Ini gimana nih? Dan kok nggak ada yang bertobat? Nggak ada yang pelepasan? What's going on, man? Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi ngikut dia. Yesus punya gereja jadi kecil loh. Oke, saya kasih titipan ini pada Anda untuk kita ketemu lagi di episode berikutnya. And Yesus ngadepin murid. Ini kelas murid nih. Ini bukan pengikut, ini bukan penonton. Murid yang dimuridin Yesus itu ribuan. Oke, dan habis ini tinggal 12. Itu Yesus stres, depresi, terus tinggalin pelayanan, terus buka restoran, jadi pengusaha, atau dia actually relax di dalam Bapaknya. Kita tunggu tanggal mainnya sampai episode minggu depan. Dan saya berdoa Anda semua praktek apa yang dibagikan. Kita doa ya. Bapa kami yang di surga, Roh Kudus Allah, insafkan kami, sadarkan kami akan kondisi jiwa kami. Apakah jiwa kami tenang, rileks di dalam Yesus, atau dalamnya gundah gulana kayak ombak menerpa? Atau kami tenang di dalam hadiratnya, di tengah situasi yang mata kasat kami lihat nggak lagi berhasil, nggak lagi ada apa-apa, kayak nggak ada apa-apa aja. Apakah kami mau peluk musim ini, atau kami mau sibuk cari jalan lain untuk kelihatan seperti apa-apa terjadi? Roh Kudus, bikin kami jujur di hadapan Engkau dan pada diri kami, supaya kami bisa belajar memodelkan hidup seperti teladan yang Yesus berikan. Relax di dalam Bapaknya. Kami bisa relax di dalam Yesus. Aku minta ini, pengertian ini, pewahyuan ini menjadi pelajaran langsung dari Tuhan Yesus kepada kami dari dalam dan melalui kami. Tuhan akan melakukan transformasi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. So jangan lupa nanti sore bagi yang di Jakarta kita akan ibadah tutup tahun. Saya minta Anda bawa catatan, bawa Alkitab, bawa rekaman, bawa trompet, bawa balon, bawa konfeti. Dan kita
celebrate the ending of the old and entering into the new beginning. Amin. Dan juga yang di Bali kita akan berjumpa juga di ibadah online hari Minggu Januari 1. Dan kita akan melihat bagaimana kita ending Desember 2022 with the grace of God. Dan kita masuk nanti di hari Sabtu Januari 8. Hari Januari 7 ya. Ibadah di GGA Bali. Dan juga Januari 8 di Jakarta, Kuningan Place, Eagle Auditorium, dan di BSD. Dari Bible Study kami, Tuhan berkati.